Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Abah, maraknya sekarang bagaimana pesannya Abah kita sebagai mahasiswa untuk mengamalkan ilmu dan berjuang di dalam masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Sofi yang telah bertanya tentang bagaimana pesan saya untuk mengamalkan ilmu dan berjuang di masyarakat. Begini, guru-guru saya sebut ya, karena saya itu mondok di pondok pesantren Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifi, Kiai Haji Hariri Abdul Atif, Kiai Haji Raden Ahmad Fawaid Hasan, dan juga para guru-guru yang lain ini yang sudah almarhumin. Ada Kiai Haji Hasan Abdul Wafi, ada Kiai Haji Wahid Zaini, ada Kiai Yusuf Muhammad, ada Kiai Haji Abdul Muhid Muzadi, ada Kiai Haji Abdul Rahman Wa'id, ada juga Kiai Haji Hashim Muzadi, dan juga para kiai-kiai. Guru saya itu sederhana, ya pikiran hidupnya itu menurut saya sederhana saja, seperti amanatnya Ki As'ad kepada santri. Santri itu atau pelajar itu kalau pulang, satu, supaya berkhidmat di dunia pendidikan. Artinya apa? Ya tentunya berkhidmat itu tidak harus jadi dosen, tidak harus jadi guru, berkhidmat di pendidikan. Artinya ilmu yang kita terima, yang kita peroleh, itu bagaimana bisa disebarluaskan di tengah-tengah masyarakat. Ya bisa saja melewat media mengajar, media majelis taklim ceramah, media diskusi kelompok, ya media pertemuan antar personal masyarakat. Banyak media-media yang bisa nasrul ilmi, yang bisa menyebarluaskan ilmu. Yang kedua, guru saya itu berpesan supaya berjuang di jalur Nahdlatul Ulama. Ya. Artinya kita itu diminta untuk memperjuangkan nilai-nilai ajaran Islam Ahli Sunnah wal Jamaah. Nah, kalau ajaran Aswaja itu adalah ajaran yang katakanlah Islam rahmatan lil alamin. Pikirannya itu tidak eksklusif, tapi juga tidak liberal gitu, tidak ultra liberal. Ya, pikirannya itu wasatiyah kalau ahli sunnah wal jamaah. Tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Ya, nuansanya adalah nuansa rahmatan lil alamin. Nah, ini harus disebarluaskan. Makanya salah satu pintunya adalah lewat Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Baik itu secara struktural maupun secara kultural. Kemudian yang ketiga, kita diminta untuk memikirkan ekonomi masyarakat. Nah, karena ekonomi ini adalah kebutuhan real. Dan untuk memikirkan ekonomi masyarakat itu sangat luas ya. Bisa lewat pertanian, bisa lewat perdagangan, bisa lewat perikanan, bisa juga lewat jasa. Kalau sekarang itu mungkin bisa lewat YouTube, bisa lewat Instagram, bisa lewat Facebook, bisa lewat TikTok dan lain sebagainya. Media-media sosial itu bisa kita jadikan sosialisasi untuk pemberdayaan ekonomi. Nah, kenapa saya di sini membuat namanya Kampung SDGs? Karena tujuan utama dari Kampung SDGs ini adalah bagaimana menurunkan angka kemiskinan dan juga bagaimana di tengah-tengah masyarakat itu tidak ada kelaparan.
Nah, sehingga kita harus berbuat baik dengan pemikiran maupun dengan tatbiqiyah, program-program yang sifatnya implementatif, maupun dengan riset bagaimana masyarakat itu tidak miskin, artinya kemiskinannya tidak terus meningkat dan juga tidak terjadi kelaparan. Nah, ini intinya, inti dari masalah perekonomian itu bagaimana menciptakan masyarakat yang tidak kelaparan, yang tidak fakir, dan juga bagaimana masyarakat ini makmur. Di situ. Jadi sederhana, nggak usah ruwet-ruwet. Apa yang bisa kita lakukan di hadapan kita lakukan. Kita terus berjuang semaksimal mungkin sesuai dengan apa yang ada dalam SDM kita. Kita tidak boleh diam, kita harus berjuang. Itu pesan-pesan dari guru saya yang juga harus dilaksanakan oleh para mahasiswa. Sehingga para mahasiswa itu nanti setelah jadi alumni di perguruan tinggi tidak boleh diam dong. Nah, jangan sampai setelah pulang dari kampus sudah lulus lalu hanya tidur makan itu bukan tipe pejuang namanya. Seorang pejuang itu harus siap menghadapi berbagai tantangan, rintangan. Kita harus yakin innamal usri yusra. Setelah kesulitan itu pasti akan ada kemudahan. Jadi orang itu jangan berpikir selalu ada kemudahan terus tanpa ada kesulitan. Pasti kesulitan itu akan menyertai ketika kita itu berharap terhadap kemudahan. Itulah yang harus dicamkan oleh para mahasiswa supaya ilmu yang diperoleh manfaat, barokah, dan juga menjadi pejuang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.